Masih bersama kami di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Bada'na bismillah. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Rizkiawan dari SMP Negeri 9 Surakarta. Alamat saya Tegal Sari, RT 3, RW 1, Bumi Lawean, Surakarta. Sebelumnya, saya ingin mengajak kalian untuk mendukung saya dengan cara like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat supaya burung tak dapat loncat. Jika engkau umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati serta pendengar setia radio RDS FM yang saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui nopo malih mituturi, melainkan hanya untuk menyampaikan tausiah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, saya ingin bertanya, kenapa ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua? Ada yang bisa menjawab? Karena orang tua kita lah yang menyebabkan kita berada di dunia ini. Setiap manusia sudah pasti memiliki kedua orang tua. Tidak satu pun manusia yang terlahir tanpa kedua orang tua. Maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Bapak yang mencari nafkah, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, seperti hadis Nabi yang berbunyi, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sungguh rugi dan celakalah
bagi manusia yang mendapati orang tuanya masih hidup, namun tidak bisa menghantarkannya ke dalam surganya Allah. Man haqqa li walidayhi yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, pasti matinya akan su'ul khatimah. Al-Kisah menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kisah ini. Kisah ini berjudul Legenda Batu Menangis. Di sebuah bukit tinggallah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis itu sangat cantik jelita, namun sifatnya sangat pemalas, sombong, dan suka membentak ibunya. Ia juga suka berdandan setiap hari. Segala permintaannya harus selalu dituruti tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak oleh ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja. Anak gadis itu bersolek secantik mungkin. Dia mengenakan pakaian yang paling bagus agar ketika ada orang yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Anak gadis itu berjalan di depan, sementara ibunya berjalan di belakangnya. Nah, ketika sampai di pasar, banyak orang yang memandang dan bertanya, "Hai gadis cantik, apakah yang di belakangmu itu ibumu?" Tanya setiap orang yang memperhatikannya. Namun gadis itu menjawab dengan keangkuhannya, "Bukan." Hal itu diucapkan sebanyak 3 kali. Semula sang ibu dapat menahan diri, tetapi setelah berulang kali, akhirnya sang ibu merasa sakit hati dan tidak bisa menahan diri. Akhirnya sang ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, anak durhaka ini, atas kuasa Allah, perlahan-lahan tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Tubuhnya membatu mulai dari kedua kakinya. Nah, setelah sampai di bawah kepala, gadis itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Gadis yang membatu itulah yang disebut batu menangis." Hikmah dari kisah singkat ini yaitu kita tidak boleh semena-mena durhaka kepada kedua orang tua kita. Mari bersama-sama kita mendoakan kedua orang tua kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin amin ya rabbal alamin." Gunung tinggi kan ku daki, laut luas kan ku seberangi. Anak soleh selalu berjanji agar menjadi anak yang berbakti. Demikian tausiah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Upat duwe santen, menawi lepat kula nyuwun ngapunten. Undur maqala wala tandur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah.
Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.